Halo, perkenalkan nama aku Rahma Sinti Indriani. Di sini aku akan menjelaskan mengenai organ-organ yang ada pada sistem respirasi, sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan juga sistem ekskresi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit viral yang menyerang unggas. Untuk tahu lebih lanjut, simak terus ya videonya. Nah, bisa dilihat di sini ada sistem reproduksi dan ada sistem pencernaan. Kenapa saya gabung? Karena di sini nantinya keduanya itu akan keluar melalui lubang yang sama, yaitu kloaka. Nah, untuk organ pencernaan, pakan itu pertama kali akan masuk melalui paru dan selanjutnya ke esofagus, bisa dilihat. Nah, ini esofagus. Dari esofagus akan masuk ke yang namanya crop atau tembolok. Crop ini, di dalam crop akan mengalami yang namanya sekresi mukus. Pakan akan berada di dalam crop selama kurang lebih 3-4 jam, yang selanjutnya akan berlanjut ke Nah, dari ini akan berlanjut ke proventiculus. Nah, dari proventiculus ini akan masuk ke gizzard, bisa dilihat. Nah, ini gizzard atau biasa disebut juga kalian memakannya ampela. Di gizzard ini akan terjadi proses mekanik, yaitu pemecahan di mana ada grid dan selanjutnya akan ke usus halus, bisa dilihat usus halus sepanjang itu. Nah, ya dari situ sampai sana. Dari usus halus itu ada percabangan, di mana di sini ada yang namanya sekum. Bisa dilihat ya, dari usus halus akan menuju ke sekum. Lalu ini ada sekum kanan dan sekum kiri yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui lubang kloaka, begitu. Bisa dilihat ya. Nah, akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya ya ini mengenai sistem reproduksi betina. Yang bisa dilihat ini adalah ovarium. Ovarium ini adalah tempat di mana sel ovum dibentuk. Jadi setelahnya bisa dilihat ke bawahnya lagi nanti itu ada infundibulum. Infundibulum itu adalah tempat di mana fertilisasi terjadi. Lalu akan ke magnum, di mana magnum ini terjadi pembentukan albumin. Setelahnya akan langsung berlanjut ke ismus. Di ismus ini terjadi pembentukan sel lapisan tipis yang akan berlanjut lagi ke uterus. Bisa dilihat di uterus ini cangkang
paling lama berada di sini. Paling lama berada di sini karena terjadi proses pembentukan cangkang atau pengerasan cangkang. Setelah cangkang ini mengeras, maka telur akan dikeluarkan melalui kloaka, bisa dilihat. Nah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya organ-organ dalam sistem respirasi. Oksigen pertama kali masuk melalui hidung, yang selanjutnya akan disalurkan melalui trakea. Bisa dilihat trakeanya dari ujung itu, nah sampai ke ujung lagi. Nah, bisa dilihat kan di ujung itu trakea itu seperti pipa. Nah, setelah ujung itu akan ada percabangan. Bisa dilihat percabangannya ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru ini, di dalam bronkus ini terjadi di dalamnya banyak sekali percabangan yang disebut dengan bronchiolus dan alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Jadi selanjutnya ada organ-organ dalam sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi ini pertama kali di ginjal bisa dilihat, ini ginjalnya ada 2, kanan dan kiri, ada sepasang. Dari ginjal ini urin yang sudah terbentuk akan dilanjutkan melalui ureter. Nah, ureter sepanjang itu, nah setelah disalurkan karena tidak ada kantong urin, maka urin tersebut akan langsung keluar melalui kloaka gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit viral yang menyerang unggas. Pertama, ada penyakit infection bronkitis. Penyakit ini biasa dikenal dengan IB. IB disebabkan oleh virus dari genus coronavirus. IB ini menyerang organ respirasi unggas, di mana gejala klinisnya berupa batuk, bersin, ngorok, keluar lelehan dari hidung, dan eksudat berbuih di mata. Kedua, ada penyakit avian influenza atau biasa disebut dengan AI. Penyakit ini untuk orang Indonesia sendiri lebih dikenal dengan flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Gejala klinis yang terlihat pada ayam penderita HPAI antara lain adalah jengger, pial, kelopak mata, telapak kaki, dan perut yang tidak ditumbuhi bulu terlihat berwarna biru keunguan. Penyakit ini menyerang organ respirasi pada unggas. Terakhir, ada penyakit Newcastle disease atau biasa dikenal dengan sebutan ND. ND merupakan penyakit yang menyerang organ limfa. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari golongan paramisovirus. Gejala klinisnya dapat berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan syaraf, serta mortalitas yang sangat tinggi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit-penyakit viral yang menyerang unggas. Sebelumnya, terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.